Negara Kertagama adalah sebuah naskah kuno yang berisi pujian dan catatan tentang kerajaan Majapahit. Naskah ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Namun naskah aslinya kini hilang, meninggalkan misteri besar bagi sejarawan dan pembaca. Kisah di balik manuskrip penting ini mengajak kita menelusuri jejak sejarah, budaya, dan kejayaan Majapahit, sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada naskah yang hilang itu. Bayangkan, sebuah gulungan kertas tua berwarna kuning keemasan tertulis dengan tinta hitam pekat. Setiap bait sajaknya memancarkan kejayaan Majapahit. Itulah Negara Kertagama, naskah kuno karya Empu Prapanca pada 1365 yang merekam peta kerajaan, perjalanan Raja Hayam Wuruk, dan kehidupan rakyatnya di masa emas Nusantara. Negara Kertagama menjadi sumber paling otentik dan lengkap untuk memahami peradaban besar Nusantara pada abad ke-14. Namun hilangnya naskah asli tulisan tangan Empu Prapanca menciptakan kekosongan sejarah yang besar. Tanpa naskah ini, gambaran tentang kejayaan Majapahit akan samar. Namun manuskrip aslinya kini hilang, meninggalkan ruang kosong dalam sejarah. Seakan suara para penulis masa lampau hanya terdengar lewat gema kata-kata yang tersisa. Pertanyaannya masih menggantung. Di manakah gulungan tinta itu sekarang? Apakah musnah ataukah tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan kembali? Babak naskah yang disembunyikan menelusuri kekosongan besar dalam sejarah Nusantara. Hilangnya naskah asli Negara Kertagama, ketiadaan manuskrip tersebut telah memicu beragam dugaan yang tak kunjung padam. Sebagian besar berkaitan dengan masa genting menjelang keruntuhan Majapahit. Dugaan pertama yang paling kuat menyebut bahwa naskah itu tidak musnah, melainkan sengaja disembunyikan. Menurut cerita turun-temurun, ketika Majapahit menghadapi kekacauan politik, para pujaga istana yang setia bergegas menyelamatkan naskah Negara Kertagama. Mereka membawa salinan aslinya ke pertapaan terpencil di tengah hutan, menyembunyikannya agar tidak rusak atau dibakar oleh pihak yang menguasai istana. Sejak saat itu, naskah ini dianggap bukan sekedar catatan perjalanan raja, tetapi pusaka sakral, warisan kejayaan Majapahit yang dijaga dengan penuh rasa hormat. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi simbol kecerdikan, kesetiaan, dan rahasia yang menyelimuti sejarah kerajaan. Dugaan kedua mengarah ke kisah pencurian oleh pihak asing. Ketika penjelajah Portugis dan pedagang Belanda atau VOC mulai memasuki wilayah Nusantara, mereka mencari informasi tentang tanah yang mereka kunjungi. Negara Kertagama dengan daftar wilayah taklukan, pusat perdagangan, dan nama-nama daerah penghasil rempah menjadi semacam peta harta karun yang sangat berharga. Jika jatuh ke tangan asing, informasi ini bisa digunakan untuk menguasai perdagangan, melemahkan kerajaan, dan memanfaatkan sumber daya. Maka, manuskrip itu dianggap berbahaya. Menurut versi ini, manuskrip asli Negara Kertagama berhasil dibawa keluar dari Nusantara. Ia mungkin kini tersimpan di arsip pribadi di Eropa, di rak tua berdebu, tak dikenal nilainya oleh pemiliknya. Padahal di sanalah tersimpan kunci sejarah kebesaran Majapahit. Nasib naskah asli Negara Kertagama telah lama menjadi misteri. Ada yang bilang disembunyikan prapujangga, ada yang menduga dicuri bangsa lain. Namun jika dilihat dari fakta, naskah ini bukan panduan perang atau peta harta karun. Negara Kertagama adalah puisi panjang yang memuji Raja Hayam Wuruk dan menggambarkan pemerintahan serta kehidupan spiritual Majapahit. Bahasanya simbolik dan sulit dimengerti, bahkan bagi orang zaman itu. Jadi, naskah ini lebih berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan dan karya sastra, bukan dokumen yang bisa dimanfaatkan untuk menjajah atau menguasai kerajaan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada naskah aslinya?
Jawabannya ada pada sifat alami bahan pembuatnya, daun lontar. Daun lontar mudah rapuh di iklim tropis yang lembab dan panas seperti Indonesia. Tanpa proses penyalinan berkala, lontar akan lapuk, dimakan serangga, atau rusak karena jamur. Jadi hilangnya naskah asli bukanlah misteri konspiratif, melainkan akibat alami dari waktu dan cuaca. Yang luar biasa, naskah Negara Kertagama bisa bertahan bukan karena disembunyikan, melainkan karena disalin berulang kali oleh para pujangga di Bali. Setelah Majapahit runtuh, Bali menjadi pewaris tradisi sastra Jawa kuno, menyalin naskah-naskah tua untuk menghormati leluhur dan merawat ingatan sejarah. Pada 1894, ketika Istana Cakranegara di Lombok terbakar akibat perang antara kerajaan lokal dan Belanda, ahli bahasa Belanda G.L.E. Brandes menemukan tumpukan lontar kuno di perpustakaan istana. Ia menyelamatkan sebagian, termasuk salinan penting Negara Kertagama. Analisis menunjukkan salinan ini berasal dari Bali, bukan asli Empu Prapanca. Namun berkat upaya para penyalin, suara Majapahit masih bisa kita dengar hingga kini, meski naskah aslinya mungkin telah hancur oleh waktu dan alam. Babak warisan dari bayang-bayang mengajak kita merenung. Naskah asli Negara Kertagama mungkin telah hilang, tetapi warisan sejati tidak selalu ada pada benda, melainkan pada gagasan dan pengetahuan yang ditinggalkannya. Tulisan Empu Prapanca mungkin tak lagi utuh, tapi nilai tentang kebesaran, tata pemerintahan, dan harmoni tetap hidup lewat salinan dan cerita yang diwariskan hingga kisah dan maknanya terus diceritakan. 3 kisah telah terungkap, sebuah nama kota yang lahir dari 2 narasi berbeda, sebuah kekuatan alam yang digambarkan sebagai penjaga, dan sebuah naskah sejarah yang fisiknya telah sirna, namun isinya tetap hidup. Ketiganya menunjukkan bahwa manusia selalu hidup di antara 2 dunia, dunia fakta yang bisa dijelaskan dan dunia keyakinan yang memberi makna. Mungkin misteri sebenarnya bukanlah apa yang terjadi di masa lalu, tetapi ada pesan penting di balik cerita-cerita itu.